Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal tentang fisika, yaitu tentang kinematics. Ini soal-soal ini sebagai persiapan untuk ulangan kalian ya. Kalian bisa download soal ini yang ada di dalam link di kolom deskripsi. Kalian boleh print dan siapkan alat tulis kalian ya. Kita akan langsung membahas di soal yang pertama. Kita akan langsung masuk. Soal nomor satu, oke. Andy was going to buy street food, ya. He needs 25 minutes to arrive there. First, he moved bla 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 to north, then he turned to east bla bla bla. Nah, he continue move bla bla bla. Nah, ini gerakannya ini nggak ada gambarnya, jadi kamu harus mengetahui arah mata angin ya guys. Jadi yang pertama ini dia geraknya kemana nih guys? North ya. Jadi 100 meter ke north itu saya gambarin di sini ya. Ini 100 meter. Terus dia turn to east. East itu ada di sebelah kanan ya. Jadi arah mata angin kalian harus tahu nih. Ini north, south, west, east. East 300 meter guys. Ya, 300 meter berarti agak lebih panjang, kurang lebih segini ya. 300 meter. He continue move to south. South berarti ke arah selatan. Ke arah selatan seperti ini nih ya, 500 nih. Agak jauh ya, 500 meter. Nah, nyampe lah dia di streetnya. Ini misalnya dari rumahnya dia ya, di posisi initialnya ini. Finalnya itu ada di sini guys ya. Ini finalnya. Ini tempat makannya ya. Nah, yang ditanya adalah distance-nya. Yang mana yang disebut distance guys? Nah, remember ya, sambil kalian ingat-ingat. Yang dimaksud dengan distance itu adalah total perjalanan yang dia sudah tempuh. Jadi 100 tambah 300 tambah 500. Hasilnya adalah 900 meter. Itu adalah distance. Bagaimana untuk mencari displacement, guys? Displacement itu kamu harus tarik dari inisial, tarik garis lurus ke finalnya, seperti ini ya. Nah, lalu panjangnya gimana? Kita susah nih ngukurnya. Nah, ini harus menggunakan bantuan yang namanya segitiga Pythagoras, guys. Nah, jadi kita turunin yang ini kan 300 ya, sama ya. Nah, yang ini kan panjangnya 100. Berarti yang ini adalah panjangnya 400 karena totalnya tadi 500 ya. Dapatnya 500 kurang 100. Nah, jadi untuk mencari panjang displacement yang warna biru ini saya kasih simbol D. Nah, kalian bisa menggunakan Pythagoras seperti ini ya. 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Nah, di sini kalau kalian hitung nanti didapatkan hasilnya ini 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat, saya dapetin hasilnya adalah 250.000 di sini ya. Nanti D-nya itu kalian harus menggunakan akar. Akar dari 250.000. D di sini nanti didapat hasilnya adalah 500 meter. Ya. Itu jawaban untuk yang distance dan displacement. Nah, bagaimana untuk yang speed? Nah, speed ini pasangannya adalah yang distance ya, guys. Jadi, kalian boleh catat sambil dihafalin. Distance dibagi time. Nah, time-nya itu kan 25 menit. Jadi, kita ya langsung bagi aja ya. 900 dibagi 25. Ini saya dapatkan hasilnya 36 meter. Hati-hati satuannya ya, guys. Menit ya. Sorry. Hati-hati untuk satuannya ya. Jadi satuannya ini juga perlu kalian perhatikan ya, karena ini kan 25 menit ya. Saya tidak jadikan second ya. Kalau velocity itu adalah apa dibagi time? Displacement. Displacement. Nah, displacementnya tadi gope ya, 500 meter dibagi 25. Hasilnya di sini dapat 20 meter per menit, guys. Oke, itu adalah jawaban yang nomor 1 ya. Silakan kalian catat, kalau perlu pause video ini silakan untuk sambil ngikutin speed kalian ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke soal pembahasan di nomor berikutnya. Nomor 2. A boy was riding his bike with constant speed 15 meter per minute. How many seconds needed to arrive 3 kilometer? So the first thing you need to do is convert 3 kilometer into meters, right? So you need to multiply with 1,000 meter. If you forget how to determine, nah kamu harus gambar ininya. Yang pertama kilometer, hektometer,
dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan the last one is milimeter, kayak gitu. Nah, berarti kalian masih ingat ya rumus segitiga ini ya? Speed, distance, per time. Nah, kalau yang ditanya how many seconds, itu kan dia time. Berarti time sama dengan D dibagi V. Distance-nya 3000 meter, kamu bagi speed-nya. Nah, speed-nya itu adalah 15, ini kan meter, ini meter per menit artinya ya. Nah, kamu bagi, saya dapetin hasilnya 200 menit. Kan yang ditanya in second, berarti 200 kali 60. Jawabannya di sini saya dapetin 12.000 second ya. Itu adalah jawabannya ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini saya kasih tanda-tanda ya, highlight warna, jadi kalian bisa tahu yang mana data yang dipakai ya. Kita akan lanjut di soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Nomor 3. A boy was riding his bike 500 meters. Oke, ini soal apa? Oh, tentang distance dan displacement lagi-lagi. Jadi kalian harus bisa gambarinnya ya. Ini berarti 500 meter ke arah utara, ini 500 meter. Terus ke arah kanan, ya ini dia bilang east 300. Terus ke south 500, ya. Terus dia bilang, oh ke west. Ya, terakhir dia ke west. Ke west itu ke sini, 500. Oke? Nah, ini adalah titik inisialnya ya. Inisialnya guys, ya. Dan berakhir di warna biru nih. Di sini adalah titik finalnya dia. Berarti untuk mencari distance, tadi pengertiannya distance itu kan ditambahin semua. Dia 500 ke atas, 300 ke kanan, 500 ke bawah, 500 yang ke kiri, itu ditambah semua. Arahnya nggak dipentingin. Di sini saya dapetin 1.800 meter. Sedangkan untuk displacement, kamu tinggal lihat dari inisial ke finalnya. Nah, bisa perhatikan ya, berapa nih kira-kira jaraknya? Kamu bisa berhitung. Tadi yang ini kan lebarnya berapa? 300. Dia ke kiri ini kan 500. Berarti ini sisanya adalah berapa? Ya, kalian bisa hitung. Itu 500 kurang 300. Itu hasilnya adalah 200 meter arahnya ke kiri. Boleh bilang ke, sorry, bukan east, tapi west ya. Ya, west. Ini adalah jawaban nomor 3 ya guys. Kita akan lanjutin ke soal berikutnya, soal nomor 4. Based on the graph given, what's the distance travel from 0 to 4 seconds? Nah, ini adalah grafik velocity time graph. Nah, grafik ini bisa mengamati ya berapa jarak yang sudah ditempuh sama si objek itu. Nah, cara untuk mencarinya adalah menggunakan, jadi distance itu adalah area under graph-nya. Ya, jadi grafnya itu kamu lihat velocity time. Kalau velocity time itu kamu bisa menggunakan formula yang saya ini kotakin ya. Distance yang ditempuh adalah area under graph. Cuma kamu lihat dari detik berapa sampai detik berapa, itu kan 0 sampai 4. 0 sampai 4, kamu boleh arsir nih ya, saya arsir dengan warna oranye, itu kan ini nih. Berarti kamu harus 0 sampai 4 mencari luas apa nih? Bentuknya apa nih guys? Coba nih kalian pikir. Dari 0 sampai 4 ya. Nah, ini bentuknya kan bentuk bangun trapesium ya. Nah, kalian harus mencari luas trapesium, guys. Nah, jadi bagaimana cara mencari luas trapesium? Ada banyak cara. Di sini, kalau kalian perhatikan ini panjangnya berapa? 4 ya, guys. Ini 4. Tingginya berapa nih? Tingginya 30 ya. Lihat dari angka di sini ya. Dan panjang yang di atas ini kan mewakili berapa unit? Ini kan 2 ya. Oke, berarti kalian bisa menggunakan rumus trapesium, ya, yaitu rumus luas trapesium adalah setengah kali A tambah B kali height-nya. A tambah B itu atas tambah bawah, ya. Berarti atasnya 2, bawahnya 4, kalikan height-nya 30. Di sini didapetin hasilnya adalah, kalau saya nggak salah, 2 tambah 4, 90 ya. Saya dapetin 90 meter. Itu adalah distance yang ditempuhnya. Kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya ya.
Kita lanjut ke soal nomor 5, guys. How long will it take for a car to travel 3 km with a constant speed 10 meter per second? Nah, ini pakai rumus yang tadi ya. Jadi, kalian boleh cek jawaban rumusnya sebelumnya yang segitiga. Jadi, time-nya itu 3.000 ya. Ini 3.000 meter, speed-nya ini 10 ya. Ini meter per second. Didapat hasilnya adalah 300 second ya. Ini cepat saja, nggak terlalu susah ya. Saya paling tulis ininya aja. Speed, distance over time. Nomor 6, untuk mencari distance itu pakai rumus yang sama. Ya, jadi speed-nya itu 16. Nah, tapi time-nya ini kan jam, berarti you have to convert from hour to second. Jadi 1 jam itu 3.600. Di sini didapat hasilnya 115.200 meter, guys. Oke. Lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 7 ya. A train ride from station A to station B 30 km away takes 5 minutes. How fast? Berarti speed itu adalah distance over time ya. Ini udah jelas banget 30. Ini saya jadiin meter ya. Nah, 5 minutes-nya saya kali 60 second. Jadi di sini didapat hasilnya 30.000 dibagi 300, saya dapetin hasilnya 100 meter per second ya. Ini jawaban nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal ini 1-7 short answer ya. Kita lanjut ke soal multiple choice questions di nomor 8. Oke, ini ada graph A, B, C, D. Ditanya object at rest. Object at rest itu maksudnya apa sih? Dia lagi diam nih. Maksudnya lagi diam ya dia nggak kemana-mana. Ya diam aja gitu. Kayak kamu mobil lagi macet gitu loh. Ya nggak bisa gerak kan? Diam aja. Nah, kamu lihat deh, grafik A itu kok makin lama distance-nya makin jauh ya? Berarti dia lagi gerak dong. Nah, berarti ini salah ya. Bukan, yang ini salah nih. Berarti yang mana nih? Kalau dilihat dari yang B, bagaimana? Distance-nya, dari awal ternyata dia tetap nih posisinya. Misalnya dia nih di posisi 2 meter ya. 2 meter, nih, detik ke-1 juga 2 meter, detik ke-2 juga 2 meter, detik ke-5, detik ke 3.600 sudah 1 jam pun juga dia masih di 2 meter. Jadi dia diem nih, dia lagi parkir mobilnya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo ya. Cukup jelas ya. Jadi kalau dia lagi diam, dia itu grafiknya itu horizontal flat. Horizontal ya, untuk distance-nya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. The diagram shows, nah ini speed time graph ya, speed sama time ya. Ini perlu banget kalian harus perhatikan kalau graph-graph begini, speed time atau distance time ya. Ini speed, berarti yang ini dia lagi ngebut. Ya, yang ini dia lagi constant speed. Ya, dua-duanya lagi gerak, cuma ini dia lagi ngebut nih, lagi accelerating. Accelerating. Ini lagi constant speed namanya. Oke. Which area represents the distance travel? Nah, tadi kan distance travel kan rumusnya kan area under graph. Tapi ini while accelerating, jadi ya udah X aja jawabannya ya. While accelerating ya berarti X aja gitu. Ya, sebenarnya sih kalau ditanya what is the total distance travel itu baru X plus Y. Kalau total ya, ini totalnya. Tapi dalam hal ini ditanya yang waktu karena accelerating ngebut itu yang mana, yang X doang berarti ya. Lanjut nomor 10. Nah, ini area under speed time graph ya, itu menandakan adalah distance travel. Jadi jawabannya adalah yang delta untuk nomor 10 ya. Nggak terlalu susah ya, itu teori. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. The speed time graph shows, oke, ini speed time graph. Nah, tadi ya, berarti ini tuh accelerating, guys. Accelerating. Jadi PQ ini accelerating. Nah, kalau yang QR, itu bukan not moving loh ya, itu move with a constant speed ya. Ini constant speed. Hati-hati ya. Jadi jawabannya ini yang A. Kalian perlu perhatikan kalau tadi yang soal sebelumnya ada yang distance time. Kalau distance time dia horizontal flat begini, dia itu bisa kita katakan objeknya at rest. Kenapa? Karena dari mula-mula sampai ini beberapa jam kemudian juga
distance-nya nggak berubah, berarti mobilnya lagi parkir gitu loh. Ini lagi parkir, lagi diem. Beda dengan yang ini kan speed time. Jadi speednya itu nih lagi ngebut nih, misalnya ini lagi 70 km per jam gitu, dia lagi ngebut loh gitu, tapi dia konstan. Ini berarti lagi jalan di jalan tol, misalnya lagi nggak ada macet gitu maksudnya ya. Beda definisinya ya, karena beda grafik, walaupun sama-sama horizontal, tapi meaningnya they have different meaning gitu ya. Hopefully kamu bisa tahu ya membedakannya ya. Oke, lanjut di soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Now, a car moves with a constant speed and then constant acceleration. Nah, kalau constant speed tadi harusnya flat. Jadi flat dulu nih ya. Constant speed and then constant acceleration. Constant speed ini betul, ya. Constant acceleration. Nah, jadi yang betul itu yang C, ya. Kenapa bukan yang B? Karena dia bilang move. Kalau dia ada di bawah sini kan nol nih. Kamu bisa lihat, berarti ini nggak move nih. Jadi ini ya, yang betul dia move with a constant speed, baru dia constant acceleration ya. Dia ngebut naik gitu. Jadi nomor 12 jawabannya yang C. Lanjut, biar agak cepat ya. Di nomor 13. Diagram shows the distance bla bla bla. Ini yang benar yang mana nih? Nah, hati-hati ya. Ini berarti jawabannya adalah yang B. Jadi kalau dia grafiknya seperti ini misalnya seperti ini ya, saya kasih contoh ya. Jadi ini 10, ininya 20, ininya 30. Kamu bisa perhatikan tuh ya. Jadi setiap 1 detik, distance-nya nambah 10. Jadi itu berarti setiap 1 detik, distance-nya tuh nambah 10. Speed-nya itu dia konstan di 10 meter per second. Ya. Ini bukan accelerating ya. Perhatikan distance. Ini distance. Jadi setiap detik, distance-nya nambah teratur. Berarti itu kan moving with the constant speed. Ya. Oke, kalau kalian mau pause video ini, break dahulu, silahkan, karena sudah lumayan agak lama ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya ya, di soal nomor 14. Oke, ini determine the magnitude of the car accelerations during the first 6 second. Sekarang kita masuk ke formula acceleration ya. Acceleration punya formula kayak begini. Jadi acceleration itu adalah V final kurang V initial, ini dikurang ya, dibagi delta time. Nah, lihat ya, first 6 second itu dari sini, initialnya, initial speed, ini adalah final speed-nya, atau final velocity-nya ya. Nah, kamu bisa lihat, final speed-nya itu 15, dikurangi dengan 0, ya, dibagi 6, karena jeda waktunya 6 detik. Jadi jawaban di sini adalah 2,5 meter per second square. Ini adalah units for the accelerations ya. Oke, itu jawaban nomor 14, guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 15. Soal nomor 15 adalah sebagai berikut ya. A car travels along a route. Nah, oke, ini route-nya berantakan banget. Ditanya average speed. Nah, speed ya, ini balik ke soal yang pertama tuh. Speed itu adalah distance over time. Nah, ini kamu coba jadikan jam. Berarti ini 30, kamu harus bagi 60 ya. Jadi 30 menit kan setengah jam, betul ya? Nah, ini setengah jam. Distance-nya kamu bisa lihat nih, 10 tambah 5 tambah 10 tambah 5 adalah 30 km. Hasilnya adalah 60 km per hour ya. Itu adalah average speed-nya. Jadi jawabannya adalah yang delta guys ya. Jawabannya delta. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16 ya. A man stand by, ini di rel kereta. Nah, ternyata keretanya speed-nya sekian, butuh 2 detik. Jadi berapa lengthnya? Nah, coba kalian pakai logika. Bagaimana sih si orang ini bisa menghitung, memperkirakan panjang kereta? Ternyata dengan menggunakan rumus ini, guys. Jadi distance itu dianggap panjang keretanya. Speed keretanya kan dia udah tahu 40 meter per second. Dia hitung keretanya itu ternyata lewat 2 detik. Jadi dari ujung kepala sampai ujung ekornya itu lewat 2 detik. Jadi jawabannya itu 80 meter panjang gerbong semua keretanya gitu ya. Itu jawaban nomor 16. Kita akan masuk ke soal berikutnya, soal nomor 17. An aeroplane flies, nah ini ada truk ya, dari kota X ke kota Z, tapi dia stop 1 hour di kota Y. Nah, distance-nya ini ya, sudah dikasih tahu. Total time taken dari X
sampai Z 3 jam. Nah, ini yang ditanya adalah average speed. Nah, average speed-nya ya. Speed, lagi-lagi rumusnya adalah distance over time. Jadi, distance-nya itu adalah totalnya 300 tambah berapa itu? 200. Jadi, totalnya 500 ya. Kilometer. Time-nya pakai yang 3 jam. Jadi, jawabannya adalah 500 per 3 ya. Jawabannya yang bravo. Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir, yaitu soal analisa ya, esai ini ya. Kita lihat ya. Fiona is going to stop her car with deceleration minus 4 meter per second square. Kalau deceleration dia pasti minus ya ininya ya, karena dia mau ngerem nih. In 12 seconds, calculate the initial speed and the distance traveled by the car at the process ya. Jadi kalau ini soal esai, boleh kalian tulis seperti ini ya, KWA ya formatnya ya. Apa yang diketahui, apa yang ditanya. Nah, apa yang diketahui? Ternyata acceleration-nya itu negatif 4 meter per second square, dan ini dalam waktu 12 detik, guys. Terus apa lagi? Apa yang ditanya? Initial speed berapa, sama distance berapa. Nah, ada satu lagi data. Stop her car. Kalau stop her car, itu berarti finalnya haruslah 0 ya. Ya kalau nggak 0 ya gimana stop logikanya? Betul nggak? Kan dia mau stop ya. Jadi V finalnya harus 0. Nah, kita akan coba jawab ya. Kita menggunakan formula ini dulu ya terlebih dahulu. Nah, saya tulis ya. A-nya negatif 4, V finalnya kan mau 0. Nah, change in time-nya itu 12 tadi ya. Nah, jadi bagaimana menghitungnya nih? Ini min VI, ini 12, min 4. Ini min 4 per 1 ya, kalian boleh yang namanya kali silang ya. Jadi min 4, ya ini belajar di mat ya, seperti ini min VI kali 1. Jadi di sini min VI, ini min 48, jadi VI inisialnya adalah 48 meter per second. Sudah dapat ya. Lanjut. Nah, kita akan coba gambar untuk mencari distance travel. Di sini kalian harus bisa yang namanya gambar ini ya, speed time graph-nya. Jadi ini speed-nya, ini time-nya. Ingat, mula-mula tadi berapa speed-nya? 48 ya. Dapatnya dari mana? Dari sini, guys. Remember ya, jadi kalau ininya salah, grafiknya salah ya. Hati-hati ya. Kemudian dia berhenti di detik ke-12. Dia tuh turun garis lurus seperti ini, tapi dia turun ya. So, how do you find the distance travel? Nah, ingat ya, distance travel ini bisa menggunakan area under graph. Kebetulan bentuknya apa nih, guys? Ayo coba ditebak. Bentuknya apa nih? Yes, bentuknya adalah segitiga. Jadi, luas segitiga deh. Setengah kali 12 kali 48 ya. Hasilnya di sini saya dapetin 288. Coba kalian bantu cross check ya. Kalau saya ada salah hitung, tolong di komen aja ya. Oke, demikian video penjelasan ya mengenai soal kinematik. Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik ya. Kalau punya pertanyaan boleh WA saya atau boleh drop di dalam kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih ya.